warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, pada sore hari menjelang berbuka ini kita dapat berkumpul di asrama 2 ya, tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, santriwati yang berbahagia, ini adalah momen yang kita nantikan ya. Kita iftar jama'i antara asrama 1 dan asrama 2 ya, untuk merekatkan tali silaturahim di antara kita ya, bahwasanya kita adalah satu naungan ya, di bawah naungan PPTK Putri Dewan Dakwah ya, yang sebagai pemimpin kita Bapak Ustaz Aidi Afriyat atau Ustaz Edison ya, yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir di tengah kita untuk memberikan sedikit ya tausiah kepada kita ya. Nanti dilanjutkan dengan doa bersama, yang mana doa ini kita tujukan kepada para donatur kita ya, yang telah memberikan berjasa untuk berjalannya PPTK Putri Dewan Dakwah. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kita akan mendengarkan tauhid ya dari Ustaz Aidi Afriyat, sekaligus nanti dilanjutkan dengan doa bersama. Demikian pembukaan dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Aidi Afriyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatizah yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anak sekalian, santri PPTK Putri Dewan Dakwah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita sudah berada pada hari puasa, di pertengahan puasa. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan, puasa yang sudah kita lakukan Allah terima. Yang belum kita lakukan mudah-mudahan kita perbaiki kekurangan-kekurangannya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, muncul pertanyaan mungkin di otak kita, kenapa ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq 1-5? Kok bukan surat-surat yang lain? Kenapa bukan Al-Baqarah gitu? Kenapa bukan surah Al-Fatihah atau surat-surat yang lain? Kenapa yang pertama keluar, kok yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq? Ternyata Anda sekalian, surah Al-Alaq ini dia merupakan bingkai dari 113 surat-surat yang lain. Dia bingkainya. Dia bingkai dari 113 surat yang lain. Lihatlah bagaimana Nabi mendapatkannya. Nabi mendapatkannya dengan susah payah. Beliau bolak-balik Gua Hiro 5 tahun lamanya. Kalau sudah sangat lapar, bekal sudah habis, baru beliau pulang. Bagi yang sudah pernah naik ke Gua Hiro kerasa, kurang lebih 2-3 jam kita menanjak ke atas. Sekarang sudah tangga-tangga. Bagaimana dengan dulu itu bukit batu. Kalau mau naik mesti mencari tempat berpijak yang tepat supaya tidak terjatuh. Nabi 5 tahun bolak-balik. Sampai satu malam datang Jibril menghampirinya. Nabi belum kenal sama Jibril ketika itu. Tiba-tiba Jibril datang dan berkata, "Iqra." Nabi menjawab dengan jujur, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa baca.
Kemudian Jibril menariknya, lalu didekapnya Rasul sampai kepayahan. Akhirnya dilepaskannya, kembali dia berkata, Iqra. Nabi kembali menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Kembali ditariknya dan didekapnya. Dilepaskannya, kembali dia berkata, Iqra. Nabi tetap menjawab dengan jawaban yang sama, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Didekapnya lebih lama, sampai kata Nabi, hampir runtuh-runtuh rasanya tulangku. Kemudian Jibril membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. 1 sampai 5 al-alaq ini. Lihatlah, Iqra ini perintah pertama kali, dia fi'il amr. Maka Anda sekalian, tidak satupun ulama-ulama kita yang berpendapat bahwa membaca Al-Quran itu sunnah. Tidak. Dia fi'il amr, dia perintah. Berarti wajib hukumnya. Wajib hukumnya membaca Al-Quran itu. Sebatas kemampuan kita. Bisa kita khatamkan setiap hari, bagus. Banyak-banyak menghatamkan Al-Quran. Semua ulama berpendapat membaca Al-Quran hukumnya wajib. Maka subhanallah, Ananda berada di tempat yang baik. Interaksi setiap hari dengan Al-Quran. Jangan pernah bosan berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan pernah bosan membacanya. Maka selamat bagi yang sudah berkali-kali menghatamkannya. Ada yang satu hari sekali hatam, alhamdulillah. Ada yang 2 hari sekali hatam. Ada yang 5 hari sekali hatam. Ada yang 10 hari sekali hatam. Gitu. Ada yang belum hatam-hatam sampai sekarang? Ada yang belum hatam? Tidak ya? InsyaAllah sudah hatam semua. Jadi subhanallah, Iqra perintah pertama adalah membaca. Membaca yang tersirat maupun yang tersurat. Lalu bagaimana cara membaca supaya baik? Bagaimana membaca Al-Quran ini supaya dia membawa manfaat? Maka lihat dalam ayat selanjutnya, dalam kata-kata selanjutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Apa artinya Anda sekalian? Supaya kita membawa manfaat dari apa yang kita baca, maka kita harus membacanya dengan ikhlas. Kita membacanya dengan menyebut nama Tuhan kita. Maka disunahkan setiap kita membaca Al-Quran, kecuali dalam surah Al-Bayyinah atau surah At-Taubah, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah hukumnya. Bukan hanya kita baca, tetapi kita berusaha supaya memang dari hati ikhlas dan tulus membacanya. Kenapa ini penting? Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran ini dengan ikhlas? Supaya ayat selanjutnya kita dapatkan. Manfaat dalam ayat selanjutnya kita dapatkan. Ketika kita membacanya dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Kita akan mendapatkan ilmu di situ. Allah akan mengajari kita dengan ilmu yang banyak. Gitu. Ketika kita ikhlas berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan anugerahkan ilmu yang banyak. Kita akan diajari oleh Allah sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita akan mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka lihatlah, tidak satupun orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan ikhlas, melainkan dia akan menjadi ilmuwan yang hebat. Maka kita menemukan betapa banyak ilmuwan-ilmuwan yang muncul di dunia Islam, di awal-awal Islam dulu. Bahkan hampir semua ilmuwan-ilmuwan penemu itu berada dalam lingkungan kaum muslimin. Maka ini penting ya. Terbukti bagaimana semua ilmuwan kita, ada Al-Jabir, ada Al-Kindi. Begitu banyak ilmuwan-ilmuwan hebat yang muncul ketika itu. Bahkan saya dulu sempat penasaran sekali dengan Imam Ibnu Sina. Ibnu Sina ini bapak kedokteran dunia. Saya penasaran siapa nama aslinya. Kalau Ibnu Mas'ud, nama aslinya Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Abdullah Ibnu Umar, nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Saya menyangka Ibnu Sina itu adalah Abdullah bin Sina. Dulu ada museum di Spanyol. Museum di Spanyol ini menulis tentang Ibnu Sina. Ternyata siapa nama aslinya? Nama aslinya Mahdi. Mahdi bin Sina. Orang barat tidak bisa baca bahasa Arab dengan baik. Maka mereka membaca Mahdi ini dengan Medi. Bin Sina mereka baca Sin.
Berarti medis itu dari bahasa Arab, dari nama tokoh Islam kita yang bernama Mahdi bin Sina. Itulah sebabnya ilmu kedokteran tidak bisa didistorsi oleh orang-orang Barat. Mereka tetap mengakui bahwa penemu dan peletak dasar-dasar ilmu kedokteran modern itu adalah Mahdi bin Sina, seorang tokoh Islam. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar itu adalah Al-Qur'an. Nikmat yang paling besar itu adalah Al-Qur'an. Maka tidak ada nikmat yang melebihi nikmatnya kita mendapatkan Al-Qur'an. Lihatlah dalam surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Baru ayat ketiganya, khalaqal insan, yang menciptakan manusia, yang telah menciptakan manusia. Lihatlah, mana yang lebih dulu, penciptaan manusia apa pengajaran Al-Qur'an? Allah menyebut mengajarkan Al-Qur'an itu lebih dulu daripada menyebut penciptaan manusia. Apa artinya? Al-Qur'an itu jauh lebih penting dari manusia itu sendiri. Jauh lebih penting dari manusia itu sendiri. Maka subhanallah, anak-anak sekalian, betapa pentingnya mempelajari Al-Qur'an itu. Betapa pentingnya mempelajari Al-Qur'an itu, melebihi pentingnya penciptaan manusia itu sendiri. Maka ketika kita yang diciptakan belakangan mencintai Al-Qur'an, maka subhanallah, disitulah kita akan mendapatkan manfaat yang begitu banyak, ilmu yang begitu banyak dari Al-Qur'an yang kita pelajari. Nah, maka pelajari Al-Qur'an dengan baik. Menghafal Al-Qur'an adalah bagian dari langkah-langkah mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Setelah nanti Ananda menghafal Al-Qur'an dengan baik, pahami maknanya. Pahami maknanya, pelajari maknanya, kembangkan. Jadikan itu ilmu yang bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, buat orang banyak. Sehingga Al-Qur'an itu akan membawa manfaat buat diri kita. Manfaat nikmat yang terbesar ketika Al-Qur'an itu bisa mengabadi pada diri kita. Anak-anak sekalian, apa yang menyebabkan orang mempelajari Al-Qur'an tapi tidak mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an? Lihatlah, dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, Allah menjelaskan, kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Yang menyebabkan kita tidak mampu berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan baik. Mungkin kita sulit menghafal Al-Qur'an, mungkin kita sulit mengamalkan Al-Qur'an, karena salah satu penyebabnya ada perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Ada dosa-dosa yang kita lakukan, yang dosa itu sifatnya melampaui batas. Yang kedua, penyebab kita, kenapa kita tidak mampu berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan baik, ar-ra'ahu staghna, karena kita merasa berkecukupan, merasa serba cukup, sehingga kita tidak memerlukan Al-Qur'an. Ini yang menyebabkan akhirnya kita tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan Al-Qur'an. Nah, maka Anda sekalian, seandainya kita kesulitan berinteraksi dengan Al-Qur'an, kesulitan menghafalnya, kesulitan untuk mencintai Al-Qur'an, bisa jadi ada perbuatan kita yang melampaui batas dalam apapun. Di bulan Ramadan ini sangat tepat rasanya kita untuk mengintrospeksi diri. Kenapa saya kesulitan dalam berinteraksi dengan Allah? Adakah perbuatan saya melampaui batas dalam hal apapun? Melampaui batas dalam makanan, melampaui batas dalam pakaian, melampaui batas dalam pergaulan, melampaui batas, banyak sekali sifat-sifat melampaui batas itu. Nah, maka mudah-mudahan kalau kita semua bisa mengoreksi itu, kita perbaiki, sehingga insya Allah kita nanti bisa berinteraksi dengan baik dengan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an akan membawa manfaat buat kita. Bukan saja buat kita, tapi membawa manfaat buat ayah bunda kita, buat keluarga besar kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Selamat berbuka sahabat Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dekat dengan Al-Qur'an, bisa mengamalkan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an akan menjadi penyelamat kita kelak di yaumil akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para donatur kita, para muakib kita dan keluarga besarnya, serta para ustaz-ustazah, para musyrifah, keluarga besarnya juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya, diberkahi amalnya, diberkahi keluarganya, diberkahi penghidupannya, sehingga akan benar-benar bahagia lahir dan batin di dunia hatta akhirah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim, anugerahkan kepada kami ya Allah kecintaan pada Al-Qur'an. Jadikan ya Allah hati kami cenderung pada Al-Qur'an. Jadikan hati kami menjadikan Al-Qur'an sebagai kebutuhan dalam hati kami ya. Jadikan cinta kami pada Al-Qur'an
menyebabkan ringan kami membacanya, ringan kami mentadaburi, ringan kami menghafalnya, ringan pula kami mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan Al-Quran yang kami baca setiap hari menjadi syafi'an, menjadi penolong kami kelak di yaumil akhir ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan kami dalam menghafal Al-Quran ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana hafizul Quran. Allahumma ja'alna wa auladana hafizul Quran. Allahumma ja'alna wa auladana hafizul Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan setiap orang yang punya kontribusi baik kepada Pondok PPTQ Putri Dewan Dakwah Lampung, Engkau berkahi hidupnya, Engkau berkahi umurnya, Engkau berkahi amalnya, Engkau berkahi keluarganya, Engkau berkahi hartanya, Engkau mudahkan dia dalam mendapatkan segala niat dan hajat. Mudahkan dia ya Allah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, dunia hatta akhir. Allahumma ya Allah ya Rabbana, seandainya ada orang yang berkontribusi terhadap pondok kami ini yang saat ini sedang sakit ya Allah, angkat segala penyakitnya ya Allah. Seandainya ada yang sedang gelisah, gundah dan gulana, angkat segala kegelisahannya ya Allah. Seandainya sedang bersedih ya Allah, masukkan kebahagiaan di dalam hatinya. Seandainya ada yang punya hajat, mudahkan dia mencapai hajatnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ada beberapa santri kami yang sedang sakit ya Allah, di antaranya Ananda Rezita ya Allah, angkat segala penyakitnya ya Allah. Dia penghafal ayat-ayat suci-Mu ya Allah, angkat segala penyakitnya. Jadikan biaya yang dikeluarkan oleh kedua orang tuanya, letih lelah orang tuanya merawatnya, menjadi asbab diampuni Zita dan ayah bunda ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan aktivitas kami dengan Al-Quran di pondok pesantren ini ya Allah menjadi asbab Kau berkahi ayah ibu kami, Kau berkahi keluarga besar kami, Kau berkahi ya Allah, Kau berkahi ayah dan bunda kami, leluhur-leluhur kami ya Allah. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal du'ana innaka min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yasma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, rangkaian acara pada sore hari ini sudah kita lalui bersama, yaitu yang pertama adalah tausiah yang disampaikan langsung oleh Mudir PPTQ Putri Bapak Ustadz Aidi Afrian atau Ustadz Edison. Terima kasih atas pencerahannya untuk kita semuanya. Semoga ini menjadi spirit baru dalam kita, jadi hasanah dalam pengetahuan kita ya tentang ilmu Al-Quran. Dan yang kedua adalah acara doa bersama, yang mana doa ini kita maksudkan, kita tujukan untuk orang-orang yang telah berkontribusi, orang-orang yang sudah berjuang untuk kemajuan PPTQ Putri Dewan Dakwah Lampung. Baik, untuk kesempurnaan majelis, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.